Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira, amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu rahimakumullah, kita lanjutkan pelajaran kita dari hadis Al-Arba'in An-Nawawi. 6 hadis kita sudah bahas, alhamdulillah. Hari ini kita masuk ke hadis yang ke-7. An Abi Ruqayyah Tamim ibn Aus Ad-Dari. Hadisnya dari Abu Ruqayyah, itu nama kunyah yang diawali dengan Abu untuk laki-laki dan diawali dengan Ummu untuk perempuan. Tamim bin Aus Ad-Dari, itu nama sahabatnya. Beliau berkata, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ad-dinun nasihah. Agama itu nasihat. Salasan. Beliau mengulangi sebanyak 3 kali. Agama itu nasihat, agama itu nasihat, agama itu nasihat. Qulna, kami bertanya, liman ya Rasulullah? Nasihat untuk siapa ya Rasulullah? Maksudnya hak siapa nasihat itu? Maka Nabi menjawab, lillahi wa li kitabihi wa li rasulihi wa li a'immatil muslimina wa 'ammatihim. Untuk Allah, untuk kitabnya, untuk rasulnya, untuk para pemimpin kaum muslimin, serta untuk kaum muslimin secara umum. Ya. Hadis riwayat Muslim. Jemaah rahimakumullah, kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengulang-ulang kalimat agama itu nasihat, agama itu nasihat, agama itu nasihat sampai 3 kali? Ini menunjukkan pentingnya kedudukan nasihat di dalam agama kita, di dalam Islam. Ad-dinun nasihah. Agama itu adalah nasihat. Ya, agama seluruhnya adalah nasihat. Sama seperti Al-Hajju Arafah. Haji itu adalah wukuf di padang Arafah. Padahal pelaksanaan ibadah haji kan bukan hanya wukuf di padang Arafah, tapi juga ada ihram, ada tawaf, ada sa'i, ada mabit di Muzdalifah, ada mabit di Mina, ada melontar jumrah. Tapi kenapa Nabi hanya menyebutnya haji itu adalah Arafah? Karena pentingnya kedudukan wukuf di Arafah. Bahkan tidak sah orang yang berhaji apabila tidak melakukan wukuf di Arafah. Jelas ya? Jadi saking pentingnya kedudukan wukuf sehingga Nabi mengatakan haji itu adalah wukuf di Arafah. Sama contohnya misalnya juga Nabi SAW bersabda, ad-du'a huwal ibadah. Doa adalah ibadah. Ya, bukan berarti ibadah dalam Islam hanya doa saja. Iya, padahal banyak bentuk-bentuk ibadah lainnya. Ada salat, ada puasa, ada zakat. Tapi kenapa Nabi hanya menyebutnya doa? Karena doa
itu merupakan ibadah yang terpenting, yang menunjukkan penghambaan seseorang kepada Allah, merasa butuh dengan Allah. Makanya dikatakan orang yang meninggalkan doa adalah orang yang sombong. Nah, begitu juga dengan hadis ini, ya. Ad-dinun nasihah, agama itu adalah nasihat, menunjukkan betapa pentingnya kedudukan nasihat dalam Islam. Sehingga beliau menyebutnya demikian, agama itu adalah nasihat. Ya. Kemudian definisi nasihat, di antara definisi atau makna nasihat secara etimologi, secara bahasa, maknanya adalah khalasa, murni, bersih, tidak tercampur kotoran. Itu makna nasihat secara etimologi. Misalnya orang Arab berkata, nasah tal asal. Kamu menyaring madu dari kotorannya. Jadi jadi madu ketika didapati itu masih tercampur dengan kotoran. Prosesnya disaring. Itu disebut menasehati madu. Maksudnya apa? Mengambil madu itu yang murninya. Tidak lagi bercampur dengan kotoran. Atau contohnya juga az-zahabun nasih. Emas yang nasih, emas yang murni artinya. Ya, berarti kalau agama itu adalah nasihat, dari definisi nasihat ini, artinya setiap amalan yang ada dalam agama kita, apakah itu sholat, puasa, haji, umroh, jihad, itu harus dikerjakan dengan ikhlas. Murni hanya untuk Allah semata. Karena kalau amalan tanpa ikhlas, maka itu bukan termasuk bagian dari ajaran agama kita. Jelas ya? Nah, jadi nasihat ini bahasa Arab cakupannya luas. Tapi kalau definisi nasihat menurut bahasa kita menyempit. Ya seperti yang kita pahami. Yaitu menasihati orang. Ya. Padahal bukan itu yang diinginkan nasihat secara umum. Betul menasihati orang, menginginkan kebaikan. Itu bagian dari makna nasihat juga. Tapi yang dimaksud dalam hadis ini agama itu nasihat, itu cakupannya luas. Seperti tadi, definisinya secara etimologi, nasihat artinya murni. Sehingga amalan yang ada dalam agama kita harus dikerjakan dengan ikhlas, maksudnya murni hanya untuk Allah Azza wa Jalla. Iya. Termasuk juga dari cakupan definisi nasihat adalah khalis, murni, berarti fungsi nasihat, saling nasihat menasihati, itu adalah untuk tasfiyah. Untuk tasfiyah. Apa itu tasfiyah? Untuk membersihkan keyakinan sebagian kaum muslimin dari noda-noda syirik dan bid'ah. Kan sekarang banyak ya tercampur ajaran-ajaran Islam dengan di luar Islam. Iya, makanya adanya nasihat, adanya dakwah yang disampaikan oleh para ulama, para asatidzah yang bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah, itu adalah upaya untuk membersihkan keyakinan kaum muslimin dari noda-noda kesyirikan, kekufuran, dan kebid'ahan. Iya, berarti nasihat adalah upaya untuk menjaga kejernihan dinul Islam. Menjaga kejernihan agama Islam yang bersumber dari Al-Quran dan Al-Sunnah. Kemudian
Di antara makna nasihat secara etimologi adalah merapatnya dua sisi yang awalnya saling berjauhan. Makanya pakaian ya itu dijahit. Jadi nasoha itu maknanya khata, menjahit. Ya, nasoha ar-rajulu thawbahu. Nasoha ar-rajulu thawbahu artinya seseorang menjahit pakaiannya. Itu pakai kata nasoha, menjahit. Karena biasanya seorang penjahit dia menyatukan antara dua sisi kain, ya, menyatukan dua sisi kain dengan jahitan yang dia buat. Nah, sehingga menyampaikan nasihat itu diumpamakan dengan usaha seseorang untuk memperbaiki pakaiannya yang robek. Itu dengan cara menjahitnya. Misalnya biasanya kalau laki-laki nih, ada pakaian celana misalnya, selangkangannya robek. Maka jangan dibiarkan, diperbaiki. Yaitu dengan cara dijahit. Dijahit itu dalam bahasa Arab dinasehati. Iya. Nah, kalau dari definisi nasihat secara etimologi ini, maka sudah bisa kita ketahui fungsi nasihat, bahwa nasihat adalah menginginkan yang terbaik untuk orang lain, ya, untuk saudara kita, untuk orang tua kita, ayah ibu kita, saudara kita, tetangga kita, dan kaum muslimin secara umum. Ia berusaha mewujudkan dengan sungguh-sungguh kebaikan itu untuk mereka, seperti kebaikan untuk diri sendiri. Nah, itulah pengertian nasihat kalau dikaitkan dengan li'aimatil muslimin wa ammatihim. Nasihat untuk para pemimpin kaum muslimin dan juga untuk kaum muslimin secara umum. Jelas? Nah, terus apa makna nasihat untuk Allah, untuk kitabnya, untuk rasulnya? Maka jangan dibawa kepada pengertian tadi. Masa Allah butuh nasihat? Ya enggak lah. Jadi jangan dipahami nasihat untuk Allah maksudnya Allah kita menasihati Allah, tidak. Bukan itu makna yang diinginkan di hadis ini. Makanya para sahabat bertanya, liman? Ya. Hak siapa nasihat ini? Atau untuk siapa? Karena huruf liman fungsinya itu dalam bahasa Arab disebut lil istihqaq. Lil istihqaq. Menerangkan kepemilikan. Milik siapa? Atau haknya siapa? Nah, sehingga nasihat yang dimaksud dalam hadis ini untuk Allah, untuk kitabnya, untuk rasulnya, untuk pemerintah, dan untuk kaum muslimin secara umum, maksudnya adalah menunaikan hak-hak mereka secara umum. Menunaikan secara sempurna 5 perkara yang disebutkan dalam hadis tadi. Iya. Sehingga pembahasan agama kita itu tidak keluar dari 5 poin ini, 5 penting. Untuk Allah, untuk kitabnya, rasulnya, untuk pemerintah kaum muslimin, dan untuk kaum muslimin secara umum. Jelas? Nah, sekarang ketika para sahabat bertanya, hak siapa nasihat itu ya Rasulullah? Yang pertama beliau menjawab, lillahi. Haknya Allah. Nasihat untuk Allah berarti apa? Menunaikan hak-hak Allah yang menjadi kewajiban kita selaku hamba. Apa hak Allah terbesar? Ya, berarti nasihat untuk Allah maksudnya kita mengesahkan Allah dalam hal rububiyahnya, uluhiyahnya, dan juga al-asma was sifat. Ya, terutama dari 3 macam jenis tauhid ini adalah tauhid uluhiyah.
Nasihat untuk Allah maksudnya kita beribadah hanya semata-mata untuk Allah semata. Tidak menyekutukannya dengan siapapun dan apapun. Sebagaimana Allah perintahkan pertama kali dalam Al-Quran, Ya ayuhan nasu ubudu rabbakum alladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai sekalian manusia, beribadahlah kepada Rabb kalian. Ya, Tuhan yang telah menciptakan kalian dan juga yang telah menciptakan orang-orang sebelum kalian. Ini perintah untuk mengesahkan Allah dalam ibadah. Iya. Jangan seperti sebagian orang yang beribadah kepada Allah, salat ya salat, puasa ya puasa, tapi masih menyekutukan Allah dengan berdoa kepada selain Allah, minta-minta kepada selain Allah, ngarap berkah kepada selain Allah. Ini namanya tidak menunaikan nasihat untuk Allah. Iya. Nah, makanya jamaah rahimakumullah, Islam itu adalah agama satu-satunya yang mengajarkan manusia untuk mentauhidkan Allah. Beda dengan agama selain Islam, agama yang lain. Iya, misalnya Yahudi dan Nasrani. Mereka mengagungkan manusia, yaitu Uzair. Ya, memang Uzair adalah seorang hamba Allah yang saleh atau seorang nabi yang datang pada masa Taurat telah hilang. Maka Uzair mampu mendiktekan dari hafalannya. Sehingga kemudian orang-orang Yahudi menganggap Uzair ini anak Allah. Nah, begitulah mereka. Ya, mengajarkan manusia berarti kepada peribadatan kepada selain Allah, kepada orang saleh, kepada nabi. Begitu juga orang-orang Nasrani mengatakan bahwa Nabi Isa itu ada anak Tuhan, anak Tuhan. Iya kan? Walaupun pada akhirnya mereka sendiri berselisih paham tentang apa hakikat Nabi Isa itu sebagai Tuhan. Mereka berselisih apa maksud Trinitas. Banyak ya perselisihan mereka, makanya mereka juga terpecah belah menjadi sekian kelompok. Intinya orang-orang Nasrani pun mengangkat derajat Nabi Isa sampai kepada derajat Tuhan. Berarti mereka menyekutukan Allah dengan seorang nabi. Begitu juga agama lain selain Yahudi dan Nasrani. Hindu misalnya. Wah, banyak dewa-dewa yang mereka sembah, yang masing-masing mempunyai fungsi yang berbeda-beda. Iya, ada dewa Krishna, ya, ada dewa Brahmana, ada dewa Siwa, ada dewa Wisnu dan seterusnya. Iya, berarti agama mereka menyuruh manusia untuk beribadah kepada selain Allah, malah kepada dewa-dewa. Begitu juga Konghucu, iya, Shinto. Kemudian juga ada yang menyembah hewan, iya, menyembah sapi seperti di India. Nah, berarti kalau dibandingkan, maka Islam adalah satu-satunya agama yang mengajak umat manusia untuk mentauhidkan Allah dalam ibadah. Karena memang itulah yang diperintahkan oleh Allah Azza wa Jalla. Dan itulah makna agama itu nasihat untuk siapa? Untuk Allah. Jadi nasihat untuk Allah maknanya adalah itu, mengesahkan Allah dalam uluhiyahnya, ya rububiyahnya, dan juga dalam al-asma was sifat. Iya. Jadi itu yang dimaksud dengan nasihat untuk Allah, cakupannya dua. An-nafyu dan al-itsbat. Apa itu an-nafyu? La ilaha. Kita menolak segala sesembahan yang ada. Illallah itu isbat. Menetapkan hanya Allah satu-satunya yang berhak diibadahi. Iya. Kita menolak segala hal-hal buruk yang disandarkan kepada Allah.
kita menetapkan Allah yang harus diagungkan, dimuliakan, disanjung, dipuji. Begitu seterusnya. Jelas ya? Adapun yang kedua, wali kitabihi. Nasihat untuk kitabnya. Untuk kitabnya, gimana caranya menunaikan nasihat untuk kitabullah? Yang pertama adalah dengan membacanya. Iya, berusaha untuk membacanya sesuai dengan kaidah tajwid. Kemudian menghafalkannya, mempelajarinya, memahami lafadznya, makna-maknanya, berusaha mengamalkan kandungannya. Nah, itu untuk nasihat untuk kitabullah. Ya, termasuk menghafalnya. Ada ayat-ayat atau surat-surat yang wajib kita hafal. Ya, tidak boleh tidak. Misalnya surah Al-Fatihah. Wajib setiap muslim dan muslim menghafalnya karena itu rukun salat. Iya. Ada juga yang sunnah untuk dihafal selain Al-Fatihah. Yang kadar minimal seorang muslim itu menghafal juz amma dari surat Az-Zalzalah sampai An-Nas, surat-surat pendek. Ini dalam rangka apa? Menunaikan nasihat untuk kitabullah. Iya. Nah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi wa liyatadzakkara ulul albab." Al-Quran itu adalah sebuah kitab yang kami turunkan kepadamu penuh dengan keberkahan. Agar mereka mentadabburkan ayat-ayatnya, waliyatadzakkara ulul albab, dan supaya mendapat pelajaran bagi orang-orang yang mau berpikir. Lihat, dalam ayat ini disebutkan tazakkur, mengambil pelajaran setelah tadabbur, memahami maknanya. Karena memang nggak mungkin seseorang bisa mengambil pelajaran dari Al-Quran kecuali setelah mengetahui makna yang terkandung di dalamnya. Iya, maka dengan tadabbur terlebih dahulu pada awalnya, baru kemudian setelah itu dia akan tazakkur, mengambil pelajaran. Nah, jadi tahapan seseorang untuk bisa mengambil pelajaran dari Al-Quran ada 3. Tahapan pertama adalah dengan membacanya. Tahapan kedua adalah dengan mentadabburinya, yaitu memahami maknanya. Dan tahapan yang ketiga adalah mengambil pelajaran darinya dan mengamalkannya. Nah, itulah nasihat untuk kitabullah. Iya. Yang ketiga, wali rasulihi. Nasihat untuk rasulnya. Maksudnya kita menunaikan hak. Ya. Apa nasihat untuk rasulnya? Yaitu beriman kepadanya. Mengimani bahwa risalah mereka itu benar-benar datangnya dari Allah. Kita nggak boleh mendustakan satu orang rasul pun yang telah Allah utus. Karena barang siapa yang mendustakan satu orang rasul sama dengan mendustakan seluruh rasul yang Allah utus. Makanya percuma orang-orang Nasrani beriman kepada Nabi Isa kalau mereka mendustakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iya, mereka tidak menunaikan haknya Rasul. Iya. Kemudian di antara nasihat untuk Rasulnya adalah mengimani nama-nama Nabi dan Rasul yang disebutkan dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Yang kita kenal ada 25 dalam Al-Quran. Dan ada nama-nama lainnya yang disebutkan di dalam hadis-hadis. Iya. Kemudian juga termasuk nasihat untuk Rasulnya adalah membenarkan berita-berita yang disampaikan oleh mereka. Atau berita-berita tentang kehidupan para Nabi dan Rasul. Tapi dengan jalur riwayat yang sahih. Iya. Adapun kalau ada kisah para nabi dan rasul yang tidak sahih periwayatannya, maka tidak boleh kita menerimanya, apalagi ikut menceritakannya lagi ke orang lain. Misalnya tentang Nabi Daud. Sering kita dengar ya kisah Nabi Daud yang katanya dia tertarik dengan salah seorang istri prajuritnya.
karena ketertarikan Nabi Daud kepada istrinya, prajurit tersebut, maka sang prajurit pun diperintah untuk ikut berperang, berangkat berperang, dan diposisikanlah dia di barisan terdepan supaya cepat terbunuh. Akhirnya setelah prajuritnya terbunuh, maka Nabi Daud menikahi istri prajurit tadi. Nauzubillah, ini merupakan kedustaan kisah atas nama Nabi Daud alaihi salam. Makanya nggak boleh kita membawakan kisah seperti ini. Oleh karena itu kata Umar bin Abdul Aziz ketika beliau menjabat sebagai khalifah, barang siapa yang membawakan kisah seperti ini, ya, bukan dalam maksud menjelaskan kebatilannya, ya, dia betul-betul membawakan kisah, maka kata Umar bin Abdul Aziz, saya akan memberikan hukuman had, seperti hadnya orang yang menuduh wanita baik-baik atau laki-laki baik-baik dituduh berzina, dan dia tidak punya bukti. Apa itu hukuman had? Tukang fitnah tadi, 80 kali cambukan. Iya. Jadi ini yang ketiga, nasihat untuk Rasulnya maksudnya adalah kita membenarkan berita-berita yang mereka sampaikan dari riwayat-riwayat yang sahih dan juga riwayat tentang hidup mereka, kita benarkan, tapi hanya sebatas dari jalur periwayatan yang sahih. Kemudian di antara nasihat untuk Rasulnya adalah mengamalkan syariat Rasul yang diutus oleh Allah kepada kita. Kemudian juga meyakini bahwa sekalipun mereka Nabi dan Rasul utusan Allah, mereka itu tidak memiliki keistimewaan sifat rububiyah atau uluhiyah sedikit pun. Tidak memiliki sifat-sifat ketuhanan. Maka jangan berlebihan seperti orang-orang Yahudi berlebihan terhadap Uzair. Jangan juga berlebihan seperti umat Nasrani terhadap Nabi Isa alaihissalam. Tapi nyatanya ada juga sebagian dari umat Islam ini yang berlebihan di dalam memuja dan memuji Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sehingga memberikan sifat-sifat ketuhanan kepada beliau. Berarti mereka tidak menunaikan nasihat untuk Rasulullah, untuk Rasulnya. Nah, kemudian yang berikutnya wali a'immatil muslimin. Ya, nasihat untuk a'immah kaum muslimin. A'immah dalam bahasa Arab kalau disebutkan secara mutlak yang dimaksud a'immah adalah pemimpin dalam urusan pemerintahan. Bukan pemimpin dalam urusan agama yang disebut dengan ulama. Gitu ya. Itu a'immah. Beda dengan waliul amri, ulil amri. Ya, pada asalnya ulil amri itu waliul amr. Mereka adalah pemimpin tertinggi kaum muslimin. Ya, seperti khalifah, waliul amr, amirul mukminin. Seperti di masanya Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, ya, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhum ajma'in. Dan juga di zamannya Muawiyah radhiyallahu anhu. Mereka disebut waliul amr. Kenapa? Karena memang mereka memadukan antara kepiawaian dalam mengurusi perkara duniawi dengan pemahaman yang mumpuni terhadap agama. Itulah kelebihan mereka. Jadi ulil amri orang-orang terdahulu adalah orang-orang yang ahli dalam bidang pemerintahan, perpolitikan, siasah, dan juga orang-orang yang berilmu terhadap agama ini. Iya. Orang-orang yang memiliki pemahaman yang mumpuni terhadap Al-Quran dan As-Sunnah. Iya. Adapun sesudah zaman mereka, maka para ulama menjelaskan bahwa yang dimaksud waliul amri itu ada dua unsur. Ada ulama dan ada umara. Iya. Pemerintah yang menangani perkara duniawi itu yang disebut dengan umara, sedangkan para ulama mereka adalah yang menangani perkara umat manusia. Nah, sehingga
nasihat untuk a'immah kaum muslimin mencakup dua. Untuk umara'nya, pemerintahnya, dan juga untuk ulamanya. Nah, terus gimana menunaikan nasihat untuk pemerintah kaum muslimin? Ya berarti menunaikan hak-hak mereka yang telah diterangkan di dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Apa sajakah itu? Di antaranya kita harus meyakini kepemimpinan mereka. Kita harus mengakui pemerintahannya mereka. Barang siapa yang meyakini saya nggak punya pemerintah yang wajib saya taati, itu bukan pemerintah saya tidak mengakuinya, berarti dia telah berbuat dosa. Karena kata Nabi SAW, man mata wa laysa fi unuqihi bai'ah, mata mitatan jahiliyah. Barang siapa yang mati dalam keadaan tidak merasa punya pemimpin yang harus dia taati, artinya dia tidak mengakui kepemimpinan pemerintah yang ada, maka dia matinya mati jahiliyah. Artinya apa? Dia mati dengan membawa dosa besar. Iya. Dan ini termasuk bentuk pembangkangan terhadap pemerintah. Iya. Jadi membangkang terhadap pemerintah itu ada 3 bentuk. Ada yang berupa keyakinan di hati, seperti tadi, meyakini pemerintahan yang ada ini adalah pemerintahan yang tidak sah, yang tidak benar, dia tidak mengakui kepemimpinannya. Ini berarti membangkang terhadap pemerintah dalam hal keyakinan di hati. Bisa juga dalam melakukan kudeta, ya sumbernya di hati juga. Iya, bisa juga dengan lisan, kowar-kowar di mimbar bebas, atau dengan tangan memberontak. Nah, berarti mereka tidak menunaikan nasihat untuk a'immah kaum muslimin. Terus apa lagi? Selain meyakini kepemimpinan mereka, di antara nasihat untuk a'immah kaum muslimin adalah menyebarkan kebaikan-kebaikan mereka di tengah rakyat. Iya. Kebaikan-kebaikan penguasanya dia sebarkan. Karena sikap seperti ini akan menambah dan menumbuhkan rasa cinta rakyat terhadap pemerintahnya. Kalau rakyat sudah mencintai pemerintahnya, niscaya mereka akan mudah untuk taat terhadap pemerintahnya. Kemudian juga termasuk nasihat untuk a'immah kaum muslimin adalah menaati mereka dalam hal yang ma'ruf. Iya. Jelas? Ini banyak dalilnya, di antaranya firman Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu athi'ullaha wa athi'ur rasul wa ulil amri minkum. Bagaimana Allah menggandengkan kewajiban taat kepada ulil amri dengan kewajiban taat kepada Allah dan Rasulnya. Iya. Ini ibadah. Orang yang menaati kebijakan pemerintah dalam perkara yang ma'ruf itu ibadah kepada Allah. Karena dia tahu Allah yang memerintahkan dirinya untuk patuh dan tunduk kepada pemerintahnya. Nah, termasuk juga menunaikan nasihat untuk a'immah, pemimpin kaum muslimin, adalah berusaha menutupi aib-aib mereka. Bukannya justru membeberkan aib-aib mereka. Karena perbuatan semacam ini hanya akan menjadikan hati rakyat dipenuhi rasa benci, jengkel terhadap pemerintahnya. Iya. Akhirnya apa? Akan muncul sikap pembangkangan. Bahkan mungkin akan mengarah kepada sikap pemberontakan. Nah, jadi jemaah rahimakumullah, jangan dipahami juga bahwa kewajiban kita menutupi aib pemerintah, kesalahan mereka, bukan berarti kita mendiamkan aib tersebut, mendiamkan kesalahan dan kemungkaran yang mereka lakukan. Tidak. Kita berusaha untuk menasihati mereka. Iya, secara langsung, jika memungkinkan, atau melalui orang-orang terdekat dengan mereka. Dan ini hukumnya fardu kifayah. Artinya kalau sudah ada yang menunaikannya, maka gugur bagi yang lainnya. Kemudian jemaah rahimani wa rahimakumullah,
Termasuk nasihat untuk a'immah kaum muslimin, pemimpin kaum muslimin adalah tidak melakukan kudeta atau pemberontakan terhadap mereka. Ya, kecuali kalau mereka melakukan kekufuran. Ya, itu pun ada syarat-syaratnya. Bolehnya melakukan kudeta. Yang pertama, kalau mereka melakukan kekufuran yang nyata, jelas. Iya, tampak, tidak ada kesamaran. Dan ada dalil bahwa perbuatan yang dia lakukan betul-betul perbuatan kufur. Bukan lagi perkara yang diperselisihkan oleh para ulama. Dan harus ada iqamatul hujjah terlebih dahulu. Sampaikan argumentasi kita kepada mereka, nasihati mereka terlebih dahulu. Kalau mereka menerima nasihat, alhamdulillah, gugur kewajiban kita dan tidak boleh tetap memberontak padanya. Tapi kalau mereka ngeyel di atas kekufurannya, maka ada syarat berikutnya, kita harus punya kekuatan. Kekuatan yang cukup. Ya. Kemudian syaratnya lagi tidak membutuhkan bantuan pihak lain. Ya. Dan kita kalau mau memberontak, harus sudah mempersiapkan pemimpin pengganti. Jangan malah, udahlah kita lengserkan dulu soal pengganti siapanya nanti aja. Itu nggak boleh. Kemudian juga harus dipertimbangkan maslahat dan mudaratnya. Iya. Apakah itu berupa melayangnya banyak nyawa kaum muslimin yang tidak berdosa, ataukah terkait dengan pelecehan terhadap kaum wanita, atau kerusakan-kerusakan lainnya. Dan tentunya yang mengukur kemaslahatan ini adalah para ulama. Jadinya dikonsultasikan dengan mereka. Nah itu diantara nasihat untuk a'immah kaum muslimin, dan yang terakhir juga yaitu mendoakan kebaikan untuk mereka. Ya, mendoakan kebaikan untuk mereka. Dan yang terakhir wa'amatihim, dan nasihat untuk kaum muslimin secara umum, yaitu mencintai atau menginginkan kebaikan untuk mereka sebagaimana dia menginginkan kebaikan itu untuk dirinya sendiri. Ya, seperti yang tadi saya sampaikan di awal, nasihat untuk kaum muslimin secara umum adalah dengan mencurahkan segala upaya yang terbaik untuk mereka dalam menunaikan hak-hak mereka. Ya, ada hak orang tua, ada hak anak, ada hak tetangga, ya, ada hak kerabat, ya, ada hak istri, ada hak kaum muslimin secara umum, itu harus ditunaikan. Nah, itulah yang dimaksud nasihat untuk kaum muslimin secara umum. Nah, demikian secara singkat penjelasan dari hadis agama itu nasihat, ya, untuk siapa? Untuk Allah, untuk kitabnya, untuk rasulnya, untuk pemimpin kaum muslimin, dan untuk kaum muslimin secara umum. Jadi jangan bingung lagi, kok untuk Allah, masa Allah butuh nasihat? Bukan itu maksudnya. Maksudnya adalah menunaikan hak-hak mereka. Menunaikan hak Allah, menunaikan hak kitabullah, menunaikan hak Rasulullah, menunaikan hak pemimpin, dan menunaikan hak kaum muslimin secara umum. Itu makna nasihat untuk mereka. Demikian, Pak Johan. Barakallahu fiik. Barangkali ada pertanyaan. Kalau ada yang kurang jelas yang ingin ditanyakan, tafadhol. Ya, alhamdulillah. Barakallahu fiik, Ustaz. Ya, kepada Bapak Ibu yang memiliki pertanyaan dipersilahkan bisa langsung menyampaikan atau lewat kolom chat. Silakan Bapak Ibu. Gimana Bapak Ibu, ada yang mau ditanyakan? Bang Rizal mau nanya, silakan. Ustaz, suara saya error ini.
Oh ya, silakan. Kedengeran? Ya, Ustaz. Assalamualaikum. Masya Allah. Gimana kabarnya, Pak Rizal? Masya Allah, Ustaz. Sehat, Baru Ustaz. ketemu lagi nih. Masya Allah, ya. Iya, Ustaz. Terakhir acara Doanya. bukber ya? Iya. Heeh. Doanya Iya. terkait Bukber apa dengan. mau menyambut Ramadan waktu itu? Oh iya, Ustaz. Marhaban ya, Berarti mau tarhib menyambut, tarhib Ustaz, Ramadan. munggahan. Kan makan kebuli Heeh. kita, Ustaz, ya. Iya benar. Perlu Gimana diulang. jelas hadisnya? Jadi bukannya mau menasihati Allah ya? Siap, siap. Iya, Ya, silakan. Ustaz. Ya, ini terkait dengan masalah bahwa Muslim itu tadi yang terakhir terkait dengan kudeta, Ustaz. Iya. Kudeta. Nah, ini kan bahwa memang sikap kaum muslimin itu memang tidak boleh kita mengkudeta pemerintahan yang sah. Mm-mm. Tetapi sikap-sikap kita terkait dengan terhadap pemerintah yang mungkin kita juga sudah biasa melihat komentarnya, kritiknya atau apa yang memang kadang-kadang kita bisa jadi tidak setuju gitu ya. Nah, Iya. ini bagaimana salurannya, Ustaz, yang mungkin kita supaya tidak keluar dari jalur tadi, Ustaz? Mungkin itu aja saja, Ustaz, pertanyaan Anda, Ustaz. Jazakallah. Iya, barakallahu fiik. Wa iyyak. Terima kasih atas pertanyaannya. Tadi kita sudah jelaskan bahwa menunaikan hak pemerintah, yaitu dengan tidak membeberkan aib-aib mereka di muka umum, bukan berarti kita membiarkan aib-aib tersebut. Bukan berarti kita membiarkan kemungkaran yang mereka lakukan. Tidak. Karena dalam Islam justru di antara amalan yang besar pahalanya adalah mengucapkan kalimat yang hak di hadapan penguasa yang zalim. Tapi itu dilakukan ya dengan cara yang ditentukan juga oleh syariat. Iya. Sehingga nggak sembarangan menasehati pemerintah, jangan sama dengan menasehati orang secara umum. Yang pertama, nasihat itu harus disampaikan dengan lemah lembut, kata-kata yang sopan. Karena rata-rata tipe penguasa itu merasa berat ya untuk menerima nasihat, kecuali kalau disampaikan dengan kelembutan. Iya. Bukan hanya penguasa sih sebetulnya, orang biasa pun, kita pun gitu kan. Ya. Susah menerima nasihat, kecuali kalau disampaikan dengan cara yang baik. Ya. Kalau nasihat disampaikan dengan cara yang kasar, itu hanya akan menyebabkan ditolaknya nasihat. Nah, makanya Allah berpesan kepada Nabi Musa ketika disuruh menasehati penguasa yang zalim waktu itu, Fir'aun. Allah utus Nabi Musa dan Harun. Apa pesan Allah? Faqula lahu qawlan layyina. Berbicara kepada Fir'aun, nasihati dia dengan ucapan yang lembut. Ini padahal Fir'aun ya, yang udah jelas banget kezalimannya, yang luar biasa. Tapi tetap saja Allah menyuruh Nabi Musa dan Harun ketika menyampaikan nasihat kepada Fir'aun dengan qawlan layyina, ucapan yang lembut. La'allahu yatadzakkaru aw yakhsha. Mudah-mudahan dengan menasihati lembut itu dia akan ingat atau takut. Kemudian yang kedua, nasihat itu harus disampaikan kepada mereka secara sembunyi-sembunyi. Iya, 4 mata lah. Jangan di depan umum. Karena asalnya yang namanya nasihat, ya, apakah untuk pemerintah ataupun untuk yang lainnya, itu asalnya disampaikan dengan sembunyi-sembunyi. Iya. Beda kalau mengingkari kemungkaran. Kalau mengingkari kemungkaran, itu jelas man ra'a minkum mungkaran falyughayyirhu biyadihi. Barang siapa yang melihat kemungkaran, hendaklah dia mengingkari dengan tangannya. Jadi asalnya pengingkaran itu dilakukan boleh di depan umum. Adapun nasihat, asalnya disampaikan secara sembunyi-sembunyi. Ya, tidak diketahui oleh orang yang banyak, ya tidak berusaha menyebarkan kepada orang lain.
bahwa dia telah melakukan ini dan itu kepada pemerintahnya atau penguasanya, karena dia ikhlas mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Iya. Nah, etika ini sudah Nabi jelaskan sejak 4 abad yang lalu. Kata Nabi Shallallahu alaihi wasallam, "Man arada ayan saha lidhi sultanin fala yubdihi alaniyatan." Barang siapa yang ingin menyampaikan nasihat kepada penguasa, janganlah dia melakukannya secara terang-terangan. Iya. Jangan melakukannya di depan umum. Walakin ya'khudh biyadih. Tapi genggamlah tangan penguasa itu, ya, menyendirilah dengannya 4 mata. Fa in qabila minhu fadza, kalau dia mau terima nasihat darimu, alhamdulillah, itulah yang diharapkan. Wa illa, kalau ternyata dia nggak mau terima nasihatmu, sungguh engkau telah menunaikan kewajibanmu. Kamu mendapatkan pahala dan dosa dia menanggungnya. Ya, seperti itu Mas Rizal. Barakallahu fiik. Barakallahu fikum Ustaz. Jazakallah Ustaz. Wa iyyakum. Silakan, masih ada Bapak Ibu yang mau bertanya lagi? Ustaz mau sedikit bertanya nih Ustaz ya. Ya. Kalau misalnya kita mau menasehati nih Ustaz nih, itu kira-kira sampai berapa kali Ustaz? Wah, ini nasihati pertama nggak mau, kedua nggak mau. Apakah cukup 3 kali atau gimana Ustaz? Bisa kita Ustaz? Iya. Jemaah rahimakumullah, yang pertama, luruskan niat kita dalam menyampaikan nasihat. Ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala dan dalam rangka menunaikan hak mereka. Karena tadi ini maksud nasihat untuk a'immah kaum muslimin dan untuk muslimin secara umum. Artinya kalau hak itu menjadi kewajiban kita, ya, untuk menasihati, apalagi orang-orang yang di bawah tanggung jawab kita seperti istri, anak, ya, kerabat dan yang lainnya. Iya. Kemudian yang kedua, hiasi dengan adab-adab Islami dalam menyampaikan nasihat. Ya. Kemudian juga pilih waktu yang tepat, timing yang pas. Dan jangan lupa sertakan dalil dari Al-Qur'an dan hadis. Karena pada dasarnya setiap muslim dan muslimah sangat mengagungkan Al-Qur'an dan hadis. Iya. Setelah kita menyampaikannya, jangan lupa untuk mendoakan dia di saat kita bersendirian atau berdoa dengan Allah Ta'ala. Semoga Allah memberinya hidayah. Ya, tapi yakin bahwa hidayah itu di tangan Allah, ya. Tidak ada yang tidak mungkin di dunia ini. Kalau Allah menghendaki, sangat mudah bagi Allah merubah keadaan seseorang. Sebagaimana Umar bin Khattab yang dulu dianggap mustahil akan masuk Islam. Tapi ternyata dengan doa Nabi Muhammad SAW, akhirnya Allah memberinya hidayah kepada Islam. Iya. Adapun berapa kalinya, nggak ada batasan. Ya. Selagi masih ada kesempatan untuk menyampaikan nasihat, sampaikan. Jangan bosan-bosan. Ya tentu juga jangan membuat dia semakin jemu dan semakin menjauh dan lari. Iya. Sampaikan nasihat dengan metode yang bervariasi, dengan memperbaiki cara kita menasehati, koreksi diri juga kenapa nasihat yang saya sampaikan belum juga diterima. Ya, bisa jadi cara kita yang salah dalam menasehatinya. Kalau tidak ada yang salah pada diri kita setelah introspeksi diri dan sudah konsultasikan dalam seorang ustadz, ya memang hidayah yang belum Allah berikan kepada orang tersebut. Kewajiban antum hanyalah menyampaikan nasihat, bukan kewajiban antum harus orang itu berubah 100%. Tidak. Iya, sebagaimana Nabi dan Rasul tugasnya hanya menyampaikan. Iya, illal balag, hanya menyampaikan. Urusan mereka mau terima nasihat atau tidak, menerima dakwah atau tidak, itu urusan Allah Ta'ala. Iya, Nabi Nuh alaihissalam selama 950 tahun dia dakwah. Iya, semua keadaan, mau siang, mau malam, di semua kesempatan, dia dakwah. Iya. Dia nasihati kaumnya. Tidak ada bosan-bosannya. Karena dia niatkan nasihat yang dia lakukan adalah dalam rangka ibadah kepada Allah
yang diharapkan pahala dengan yang dia lakukan tersebut. Itu yang harusnya kita pahami. Demikian, wallahu a'lam. Ya, alhamdulillah Ustaz. Jazakallah, Ustaz. Ustaz, pernah punya ini nggak Ustaz? Misalnya berbagi tips. Ini Ustaz, misalnya ada nih seorang suami ini harus bersabar ketika ya beliau dianugerahi seorang istri yang ternyata istri itu mungkin pernah mondok atau apa yang intinya lebih pinter gitu Kak. Tapi dalam itunya kesehariannya ternyata lebih vokal gitu istrinya Ustaz. Jadi ya udahlah suaminya ngalah akhirnya. Nah kira-kira gimana Ustaz sebagai suami bersikapnya, apakah harus tetap menunjukkan oh saya ini pawam nih, kamu harus ngalah atau gimana tipsnya Ustaz? Iya, memang pada asalnya ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Itu ayatnya benar, hanya saja sebagian suami yang selalu menjadikan ayat ini sebagai senjata utama ya sehingga menindas kaum wanita dalam hal ini istri mereka. Iya. Yang pertama, yakinlah bahwa hidup berumah tangga itu merupakan ibadah kepada Allah. Karena dengan menikah, berumah tangga, akan terbuka lahan-lahan ketaatan. Suami dengan memberikan nafkah, terbuka lahan ketaatan sedekah. Walaupun itu kewajiban, tapi bernilai sedekah di sisi Allah yang besar pahalanya. Melebihi pahala sedekah kepada fakir, miskin, du'afa, gitu kan? Karena Nabi mengatakan 1 dinar yang kau infakkan untuk fisabilillah, 1 dinar kau infakkan untuk orang fakir, untuk orang miskin, dan 1 dinar kau infakkan nafkahkan untuk istrimu, maka yang paling besar pahalanya adalah yang terakhir. Padahal nominalnya sama 1 dinar. Ini menunjukkan apa yang kita berikan kepada mereka itu bernilai pahala sedekah di sisi Allah. Makanya jangan bakhil kepada mereka. Dan perempuan biasanya fitnah terbesarnya adalah harta. Ya, kalau laki-laki fitnah terbesarnya adalah wanita. Tapi wanita fitnah terbesarnya ternyata bukan laki-laki, tapi harta. Ya. Kalau kita baik dalam penunaian hak mereka terkait dengan nafkah, insya Allah timbal baliknya juga akan menjadi baik. Ya. Kemudian yang kedua, setelah kita memahami berumah tangga itu adalah ibadah, ya, istri juga terbuka lahan ketaatan di situ. Karena kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, wanita yang menjaga salat 5 waktu, menjaga puasa Ramadan, menjaga kemaluan dan menaati suaminya, akan dikatakan kepada wanita yang seperti ini, masuklah kamu ke surga, 8 pintu terbuka, silakan masuk lewat pintu manapun yang kamu suka. Nah, jadi niatkan wahai para istri, baktimu kepada suami supaya mendapatkan keutamaan ini. Iya. Kemudian berikutnya, ya pasti ada kekurangan dan ada kelebihan. Jadi harus legowo. Ya, harus legowo. Jangan menilai kekurangan terus. Iya, kekurangan yang ada pada pasangan kita lupakanlah. Iya, tapi lihat kelebihan yang ada pada mereka. Ya. Lihat kelebihan yang ada pada mereka. Adapun kekurangan-kekurangannya lupakan. Nah, itu juga di antara hal yang dapat menjaga keharmonisan rumah tangga kita. Iya. Kemudian buat bagaimana seorang suami itu dia bisa lebih betah di rumahnya. Dia bisa lebih bahagia di rumahnya sendiri. Jadi orang yang paling bahagia sebetulnya yang kalau dia betah di rumahnya sendiri. Dia menciptakan kebahagiaan di rumahnya. Kalau ada orang mencari kebahagiaan di luar rumah, tapi dia masuk rumah nggak bisa bahagia, hakikatnya dia orang yang paling sengsara. Ya, walaupun berpenampilan necis, kendaraan mewah, ya, banyak harta, tapi nggak betah begitu masuk rumah.
Ya, ini hakikatnya dia bukan laki-laki yang bahagia. Ya. Nah, dia berusaha untuk menciptakan kebahagiaan itu di dalam rumahnya sendiri. Iya. Ajak komunikasi yang baik dengan istri untuk mewujudkan hal itu. Nah, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dan jadikan rumah tangga itu sebagai sarana untuk meningkatkan ketakwaan kepada Allah. Iya. Makanya kata Nabi Shallallahu alaihi wasallam, ajak itu istri untuk bangun malam, salat tahajud. Karena seorang suami akan dirahmati oleh Allah manakala dia bangun salat tahajud, begitu dia dapati istrinya tidur, dia bangunkan istrinya, diajak untuk tahajud juga. Tentu dengan cara yang lembut, ya, dengan cara yang membuat dia senang dibangunkannya. Ini, iya. Nah, seperti itu. Adapun sifat vokalnya sang istri, bisa jadi itu merupakan tabiat bawaan asalnya dia seperti itu, atau bisa jadi karena memang dari suku yang berbeda, ya, karena ada sebagian wilayah-wilayah yang sukunya itu terkesan vokal cara bicaranya, intonasi suaranya berbeda. Nah, ini yang tadi saya maksud, kita harus saling legowo, harus saling memaklumi dan menutup mata dari melihat kekurangan yang ada pada mereka. Ya, dan juga ingat, suami istri itu kata Allah bagaikan pakaian. Hunna libasul lakum wa antum libasul lakum lahunna. Suami adalah pakaian bagi istri dan istri juga pakaian bagi suami. Artinya apa? Apa fungsi pakaian? Ya, fungsi pakaian kan untuk menutup aib kita yang ada di badan kita, tertutupi dengan pakaian ini. Di antara fungsi pakaian untuk melindungi kita dari sengatan matahari. Di antara fungsi pakaian adalah untuk menutup atau melindungi diri kita dari serangan serangga yang mengganggu. Nah, begitu juga fungsi suami istri, ya, seperti pakaian yang harus saling menutupi aib pasangannya dan juga harus melindungi dari segala hal yang dapat mengganggunya. Demikian Mas Johan. Wallahu a'lam bishawab. Barakallahu fikum. Wafika barakallah, Masya Allah Ustaz ya. Jadi semakin ini ya, suami istri itu semakin harmonis itu harus semakin memahami ilmu agama ya Ustaz ya. Teori Iya, dan betul. prakteknya ya, makin harmonis itu Ustaz ya. Betul, makanya kata para ulama, perbaiki hubunganmu dengan Allah, niscaya Allah akan memperbaiki hubunganmu dengan pasanganmu. Iya. Jadi rusaknya hubungan suami istri, sering ribut, cekcok, nggak akur, di antara sebabnya adalah karena rusaknya hubungan kita dengan Allah. Maka perbaiki hubunganmu dengan Allah. Bagaimana salatmu, kehusuanmu, waktu pelaksanaannya, ya, dan seterusnya. Ibadah yang lain terkait dengan harta, sedekah, zakat, ya, tilawatil Quran, ya, dan seterusnya. Kalau kamu memperbaiki hubunganmu dengan Allah, nanti Allah yang akan sangat mudah memperbaiki hubunganmu dengan pasanganmu. Begitu. Iya, Masya Allah. Baik Bapak Ibu, kita cukupkan dulu ya kajian pada siang hari ini. Ternyata sangat menarik sebenarnya kalau diteruskan ya, tapi kita harus segera kembali ke meja kerja kita masing-masing. Ustadz Syahroni dipersilahkan untuk memberikan kalimat penutup dan langsung ditutup sekalian Ustadz ya. Betul Ustadz. Ya, barakallahu fikum, jazakumullah khairan. Ya, apa yang tadi Ana sampaikan itu sudah cukup sebagai nasihat yang ingin Ana sampaikan pada kesempatan siang hari ini. Ya, dan yang terpenting adalah tidak putus semangat dalam menuntut ilmu agama, karena belajar ilmu agama ini adalah kunci kebaikan untuk kehidupan kita di dunia dan akhirat. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Kita tutup. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin live Mas Jahan.